Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cut Mutia. Saya Anita dengan nomor NIM 1701624027. Saya Monika Barwati dengan NIM 1701624018. Saya Sakira Zena dengan NIM 1701624016. Kami dari Pendidikan Ekonomi. Sekolah menjadi masalah pelik di tanah air termasuk di DKI Jakarta. Bahkan salah satu calon gubernur Jakarta sempat menerima aduan warga terkait dengan ijazah murid yang tertahan. Anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia, padahal seharusnya negara menjamin hak pendidikan setiap anak Indonesia. Anak putus sekolah harus berjuang mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu pilar yang menunjukkan bagaimana kualitas suatu negara. Apabila kondisi pendidikannya baik dan juga terstruktur, maka kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan juga akan sama baiknya. Begitupun sebaliknya. Namun, dapat kita lihat tingginya angka putus sekolah membuktikan bahwa keadaan pendidikan di Indonesia masih mengalami keterpurukan. Pemerataan yang ingin disalurkan melalui sistem PPDB justru banyak menimbulkan permasalahan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai perubahan kebijakan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah sistem penerimaan peserta didik baru atau kita sebut PPDB yang kini menerapkan aturan zonasi dan batasan umur. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk meratakan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, di balik niat ini muncul berbagai dampak yang justru menimbulkan persoalan baru, terutama bagi para siswa yang terhalang oleh kebijakan tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah kebijakan ini benar-benar mencapai tujuannya? Sistem zonasi pada dasarnya mengutamakan jarak tempat tinggal siswa dari sekolah yang mereka tuju. Sementara itu, penentuan berdasarkan umur ini menjadi pertimbangan lain dalam seleksi penerimaan siswa. Dua aspek ini yang awalnya dimaksudkan untuk menciptakan keadilan, ternyata malah menjadi penghalang bagi beberapa anak yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam bidang akademik maupun non-akademik. Apa akibatnya? Akibatnya adalah minat belajar sebagian siswa mengalami penurunan yang drastis. Anak-anak yang seharusnya termotivasi untuk melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya malah mengalami demotivasi. Mereka mulai mempertanyakan nilai dari belajar keras karena kenyataannya yang menjadi penentu bukan lagi semata nilai ataupun kemampuan, melainkan lokasi dan tanggal lahir mereka ini sendiri. Perasaan terpinggirkan ini bisa berdampak lebih jauh. Beberapa siswa yang mengalami kegagalan masuk sekolah pilihan mereka akan menunjukkan tanda-tanda kehilangan semangat belajar mereka sepenuhnya. Mereka merasa tidak ada gunanya lagi belajar dengan sungguh-sungguh jika sistem ini tidak memberikan ruang bagi mereka untuk diakui. Rasa kecewa itu ketika tidak tertangani dengan baik bisa menjelma menjadi keputusasaan yang berkepanjangan. Bahkan, ada yang merasa dunia pendidikan tidak lagi relevan bagi mereka. Kepercayaan terhadap sistem pendidikan yang seharusnya memberikan harapan justru mengarah pada penurunan motivasi belajar. Lebih parahnya lagi, ada anak-anak yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan sekolah sama sekali. Bukan karena mereka tidak ingin, tetapi karena tidak mendapatkan tempat yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Fenomena putus sekolah pun mulai muncul di beberapa daerah di Indonesia, dan ini bukanlah sekedar angka statistik biasa. Ini adalah kisah nyata dari anak-anak yang haknya untuk mendapatkan pendidikan terampas secara perlahan dan diam-diam. Masyarakat kita sebagai bagian dari sistem pendidikan seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar. Orang tua yang seharusnya menjadi pendorong utama semangat belajar anak ikut merasakan kebingungan dan tekanan. Mereka menghadapi dilema antara mengikuti sistem yang ada atau mencari alternatif lain yang seringkali memerlukan biaya yang lebih besar. Banyak di antara mereka merasa bahwa sistem ini justru tidak mencerminkan keadilan, terutama
terutama bagi anak-anak yang telah menunjukkan dedikasi dalam belajar selama bertahun-tahun. Ketika mereka melihat anak-anak mereka berjuang keras dan akhirnya terhalang oleh kebijakan yang tidak mempertimbangkan segala usaha itu, perasaan frustasi pun muncul. Sistem penerimaan berdasarkan zonasi dan umur, meskipun memiliki dasar kebijakan yang bisa dipahami, tetap perlu dikaji ulang secara lebih mendalam. Pemerintah dan pihak terkait harus mendengar lebih banyak suara dari lapangan, terutama dari siswa dan orang tua yang terdampak langsung. Evaluasi terhadap efektivitas sistem ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terbuka terhadap masukan, agar tidak menciptakan ketimpangan baru dalam dunia pendidikan. Jika kebijakan ini tidak segera diperbaiki, kita akan melihat lebih banyak anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang terbuka dan adil bagi semua anak, tanpa terkecuali. Penilaian terhadap calon siswa idealnya mencakup aspek prestasi, potensi, serta latar belakang sosial dan ekonomi, bukan hanya dua aspek teknis seperti jarak dan umur. Dengan begitu, setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan terbaik sesuai kemampuannya. Keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh tempat tinggal atau usia, tetapi oleh tekad, kerja keras, dan kemampuan yang dimiliki. Sudah saatnya kita menyadari bahwa kebijakan pendidikan yang baik bukan hanya yang terlihat adil di atas kertas, tapi juga yang mampu menjaga harapan dan semangat belajar anak-anak. Karena jika pendidikan adalah hak setiap anak, maka tidak seharusnya ada yang tersisih hanya karena tempat tinggal mereka terlalu jauh, atau karena mereka lahir beberapa bulan lebih muda dari teman-teman sebayanya. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-citanya, dan tugas kita semua adalah menciptakan sistem yang adil bagi mereka. Kebijakan sistem zonasi dan batasan umur dalam PPDB yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan ternyata menimbulkan persoalan baru yang tidak bisa diabaikan. Meskipun niat awalnya baik, pelaksanaannya justru menghambat kesempatan anak-anak yang memiliki prestasi untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Dampak negatif seperti penurunan semangat belajar, rasa kecewa, hingga fenomena putus sekolah mulai bermunculan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi dan diperbaiki dengan melibatkan suara dari siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Pendidikan harus menjadi ruang yang adil dan inklusif bagi semua anak. Menilai mereka berdasarkan prestasi, potensi, serta latar belakang mereka secara lebih holistik. Hanya dengan cara itu, kita bisa benar-benar mewujudkan pendidikan yang merata sekaligus tetap menghargai usaha dan kerja keras setiap anak.